Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Ginta dengan NIM akhir 220. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai isolasi dan analisis senyawa terpenoid, yaitu asam betulinat dari tumbuhan kayu putih atau samet putih. Presentasi ini membahas proses memperoleh senyawa asam betulinat dari kulit batang kayu putih, metode identifikasinya, serta potensi aktivitas biologinya sebagai kandidat obat berbasis bahan alam. Tumbuhan merupakan salah satu sumber utama metabolit sekunder yang memiliki berbagai aktivitas farmakologi. Salah satu golongan metabolit sekunder yang banyak diteliti adalah terpenoid, khususnya asam betulinat. Asam betulinat diketahui memiliki berbagai aktivitas biologis seperti anti kanker, antiinflamasi, antivirus, dan antioksidan. Salah satu tanaman yang mengandung senyawa ini adalah Melaleuca caju putih atau kayu putih. Oleh karena itu, dilakukan proses isolasi untuk memperoleh asam betulinat dalam bentuk murni, sehingga dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut maupun pengembangan obat berbasis bahan alam. Penelitian ini memiliki 4 tujuan utama, yang pertama, mengisolasi senyawa asam betulinat dari kulit batang kayu putih. Kedua, mengidentifikasi dan mengkarakterisasi senyawa hasil isolasi menggunakan berbagai metode analisis seperti uji fitokimia, KLT, FTIR, NMR, dan spektrofotometri massa. Ketiga, melakukan semi-sintesis menjadi asam asetil betulinat untuk meningkatkan aktivitas biologinya. Dan yang terakhir, mengevaluasi aktivitas sitotoksik terhadap sel leukemia HL60 serta mengkaji mekanisme apoptosis yang ditimbulkan. Melaleuca caju putih termasuk famili Myrtaceae. Tanaman ini berupa pohon berkayu dengan tinggi sekitar 10 hingga 20 meter. Memiliki kulit batang berlapis berwarna putih keabu-abuan, daun berbentuk lancet, bunga menyerupai sikat botol, dan buah berbentuk kapsul. Selain menghasilkan minyak asiri yang kaya akan 1,8 sineole, tanaman ini juga mengandung beberapa metabolit sekunder seperti asam betulinat, betulin, flavonoid, dan tanin. Dalam penelitian ini digunakan kulit batang sebagai bahan utama isolasi. Hal ini karena kulit batang memiliki kandungan asam betulinat yang relatif lebih tinggi dibandingkan bagian tanaman lainnya. Selain itu, kulit batang berfungsi sebagai pelindung alami tanaman sehingga banyak mengandung metabolit sekunder. Kandungan yang tinggi tersebut membuat proses isolasi menjadi lebih mudah serta menghasilkan rendemen yang lebih baik. Proses isolasi dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, kulit batang dibersihkan, dikeringkan, kemudian dihaluskan menjadi serbuk simplicia. Selanjutnya dilakukan ekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut metanol atau kloroform selama 3 kali 24 jam. Filtrat hasil ekstraksi kemudian diuapkan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Tahap berikutnya adalah fraksinasi menggunakan enheksan, etil asetat, dan N-butanol untuk memisahkan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya. Yang terakhir dilakukan pemurnian menggunakan kromatografi kolom silika gel dan rekristalisasi hingga diperoleh asam betulinat murni. Tujuan isolasi ini adalah memperoleh asam betulinat murni dari kulit batang Melaleuca caju putih untuk proses identifikasi dan pengujian aktivitas biologis. Setelah diperoleh isolat murni, dilakukan identifikasi untuk memastikan bahwa senyawa tersebut benar-benar merupakan asam betulinat. Uji pertama adalah Lieberman-Bouchard yang memberikan perubahan warna ungu sebagai indikasi adanya golongan triterpenoid. Kemudian dilakukan KLT untuk melihat kemurnian senyawa berdasarkan nilai RF. Selanjutnya digunakan FTIR untuk mengidentifikasi gugus fungsi, NMR untuk mengetahui struktur molekul, dan mass spektrometri untuk mengonfirmasi bobot molekul. Berdasarkan seluruh hasil pengujian tersebut dapat dipastikan bahwa senyawa hasil isolasi merupakan asam betulinat murni. Asam betulinat memiliki berbagai aktivitas farmakologi yang menjanjikan.
Sebagai antiinflamasi, senyawa ini mampu menghambat pembentukan mediator inflamasi seperti COX-2 dan sitokin proinflamasi. Sebagai antivirus dan antimikroba, asam betulinat berpotensi menghambat replikasi HIV serta pertumbuhan beberapa bakteri gram positif. Namun, aktivitas yang paling banyak diteliti adalah sebagai anti kanker karena mampu menghambat proliferasi sel kanker melalui mekanisme apoptosis. Pada penelitian ini dilakukan uji sitotoksik terhadap sel leukemia HL60 menggunakan metode MTT assay. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asam betulinat memiliki nilai IC50 sebesar 2,60 mikrogram per mililiter, sedangkan turunannya yaitu asam asetil betulinat memiliki nilai IC50 sebesar 1,38 mikrogram per mililiter. Semakin kecil nilai IC50, semakin tinggi aktivitas antikankernya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asam asetil betulinat memiliki aktivitas sitotoksik yang lebih kuat dibandingkan asam betulinat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa melalicet salju putih merupakan sumber alami asam betulinat yang potensial. Isolasi berhasil dilakukan melalui proses ekstraksi, fraksinasi, kromatografi kolom, dan rekristalisasi. Identifikasi menggunakan berbagai metode analisis berhasil mengonfirmasi bahwa senyawa yang diperoleh adalah asam betulinat. Selain itu, asam betulinat maupun turunannya menunjukkan aktivitas sitotoksik terhadap sel leukemia sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kandidat obat anti kanker berbasis bahan alam. Untuk penelitian selanjutnya diperlukan uji in vivo agar keamanan dan efektivitas asam betulinat dapat dievaluasi secara lebih menyeluruh. Selain itu, perlu dikembangkan sistem penghantar obat seperti nanoemulsi atau liposom untuk meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas senyawa. Penelitian mengenai mekanisme molekuler dan aktivitas farmakologi lainnya yang juga masih perlu dilakukan guna mendukung pengembangan asam betulinat sebagai kandidat obat berbasis bahan alam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.